Nyanyian Anies Presiden menggema di deklarasi Forum Relawan di Jogja. Kita juga mengundang beliau untuk memberikan pandangan-pandangan politik terhadap bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Tentang Anies, saya kira masyarakat sudah melihat bagaimana yang sudah dia lakukan di Jakarta selama 5 tahun. Katakan dalam pernyataan deklarasi tadi, itu adalah kesimpulan kami untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan kita ini tergabung dalam beberapa simbol relawan yang bergabung, yaitu Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi persiapan kita agak lama sedikit. Ya, sahabat daerah sekalian, tadi menarik ya, pertemuan atau deklarasi di Jogja yang diinisiasi oleh kader senior dari Partai Persatuan Pembangunan, Habil Marati dan teman-temannya. Sahabat daerah sekalian, P3 adalah partai Islam, ya, lambangnya pun Ka'bah, dan ini adalah partai gabungan dari beberapa partai Islam setelah fusi pasca pemilu 1971. Relatively baru dihasilkan atau dideklarasikan, dibentuk setelah era reformasi. Jadi satu-satunya partai yang saingan P3 itu adalah Golkar, dan Golkar dari sisi kursi masih nomor 2, dari sisi suara nomor 3. Anies Baswedan menghadiri acara Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun di Grand Pacific Hall, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Acara ini digelar sekaligus untuk mendeklarasikan Anies Presiden 2024. Acara ini digelar Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka'bah Membangun. Pantauan di lokasi Rabu 16 November 2022 tampak relawan Anies dari berbagai daerah sudah memadati lokasi acara. Di dalam gedung, relawan Anies telah memasang spanduk dukungan. Anies langsung dikerubuti pendukungnya begitu masuk ke dalam hall. Mereka berebut untuk berfoto bersama. Nyanyian Anies Presiden pun dikumandangkan di dalam hall. Bapak Anies Presiden, Bapak Anies Presiden, Bapak Anies Presiden, bunyi lirik lagu itu. Sebelumnya, bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan menemui para petani di Kelurahan Serikayangan, Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta siang ini. Kehadirannya disambut riuh hingga terdengar sorakan bernada dukungan agar Anies menjadi presiden. Kedatangan Anies juga disambut antusias petani setempat, terlebih oleh para emak-emak. Terlihat mereka berupaya bersalaman dan foto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu. Selepas menemui petani di Kulon Progo, Anies kemudian bertolak ke kota Jogja untuk agenda lain, antara lain deklarasi FKM dan pembahasan koalisi partai. Dalam deklarasi itu mereka mengusulkan agar wakil Anies berasal dari militer, NKRI dibangun oleh 3 unsur, pertama nasionalis, umat, dan militer. Kenapa saya usulkan militer? Selama ini terjadi dikotomi sipil dan militer, padahal sesungguhnya dalam konstruksi konstitusi Indonesia tidak mengenal dikotomi sipil dan militer, kata Ketua Forum Ka'bah Membangun atau FKM Habil Marati kepada wartawan. Salah satu alasan kenapa mereka mengajukan militer adalah karena militer ada lebih dulu sebelum NKRI, militer lanjut dia turut serta dalam membentuk NKRI. Oleh karena itu, maka militer juga bersifat civil society dalam kondisi tidak perang. Begitu juga sipil dalam kondisi perang, semua jadi militer cadangan. Demikian bebernya. Menurutnya, saat ini kondisi Indonesia sedang tercabik-cabik dengan ideologi yang semakin liar, sehingga posisi Wapres harus bisa menjamin stabilitas nasional yang dinamis dan mantap. TNI harus hadir dalam kekuasaan negara, tidak bisa dinafikan keberadaannya dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di percaturan ideologi nasional. Demikian tegasnya. Kendati demikian, mereka belum mengerucutkan nama yang bisa disodorkan ke Anies. Habil menyebut semua tanggungan, semua tergantung pilihan Anies. Di depan ribuan relawan, Anies meminta agar menyiapkan stamina untuk menghadapi Pilpres 2024. Jangan membayangkan Pilpresnya bulan depan, rapat tiap malam habis 2 minggu kelelahan ngos-ngosan. Jangan, kata Anies. Ini masih ada waktu 16 bulan lebih, siapkan stamina untuk perjalanan 16 bulan. Demikian sambungnya. Ia mengingatkan kontestasi politik Pilpres 2024 masih lama, oleh karena itu dia meminta kepada para relawan agar mengatur tim. Ia juga meminta agar semua
semuanya direncanakan agar bisa menjangkau semua golongan. Dari sisi P3, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengakui deklarasi dukungan Anies Baswedan sebagai capres oleh Forum Ka'bah Membangun diikuti sebagian kader partainya. Arsul menyebut FKM merupakan organisasi eksternal yang dibentuk oleh sebagian kader P3 bersama sejumlah organisasi lain pendukung Anies. Namun, dia menegaskan deklarasi tersebut tidak merepresentasikan P3. Menurut dia, hal itu juga telah ditegaskan oleh Dewan Pimpinan Wilayah P3 Yogyakarta. Arsul menyebut pengurus pusat P3 tak masalah dengan agenda deklarasi tersebut. DPP P3 tak akan mengambil langkah tegas, sebab hingga saat ini P3 juga belum mengambil keputusan soal pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Menurut Arsul, dukungan sejumlah kader kepada Anies sebagai capres akan menjadi masukan bagi DPP P3. Begitu pula sebagian dari mereka yang mendukung pencalonan Ganjar Pranowo. Dia menjelaskan bahwa P3 mengambil keputusan mengenai capres-cawapres didasari dua hal. Pertama, aspirasi kader, kedua, kesepakatan dengan partai koalisi. FKM merupakan wadah bagi sejumlah kader serta simpatisan hingga konstituen P3 yang dibentuk oleh Habil Marati. Habil merupakan kader senior P3. Acara deklarasi dukungan untuk Anies dihadiri ribuan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam acara deklarasi yang digelar hari ini dihadiri pula para utusan atau kader Partai Nasdem, Perindo, Gerindra hingga Golkar.